Pemirsa, bagi sebagian orang mewawancarai sejumlah tokoh nasional memang mempunyai tantangan tersendiri. Namun seperti apa ya jika seorang siswi sekolah dasar kelas 5 mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Nah, topiknya pun seputar permasalahan pendidikan yang ada di Jakarta. Kita lihat liputan reporter TV One Gina Vita dan juga juru kamera Junaidi Saifuddin. Berada di Balai Kota Jakarta, saya sudah mendapatkan izin nih untuk masuk ke ruangan kerja dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya ingin tahu nih kira-kira kegiatan Pak Anies hari ini apa ya? Langsung kita akan coba masuk nih, ya kan? Nah ini adalah ruangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat ke sini pemirsa, mungkin kameramen bisa memperlihatkan saat ini Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nampaknya sedang menemui salah seorang siswa SD. Nah ini Pak Anies nih. Pak Anies, saya ganggu dulu nih Pak. Lagi asik ngobrol kayak ini Pak. Baru terima nih Naima, seorang siswa kelas 5 SD. Dia mengirimkan teks ke saya, ingin wawancara, WA. Mau wawancara, terus akhirnya hari ini kita wawancara. Barusan dia, ini tugas sekolahnya dia. Tugas sekolah? Tugas sekolah. Iya Naima ya. Oke. Sekolah soal pendidikan ya tadi. Oke. Tadi ini wawancara soal apa aja Pak Anies? Naima ada yang cerita. Oh, Naima dong. Sinilah Naima. Boleh lah. Jadi saya ada tugas di sekolah saya tentang kualitas edukasi dan saya ingin tahu lebih banyak tentang kualitas edukasi di Indonesia. Apakah semua orang di Indonesia punya akses spesifiknya di Jakarta? Usia 11 tahun, kelas 5 SD Pak. Bisa berpikir atau bisa menulis konsep seperti ini idenya dari mana? Ide saya dari UN, United Nations, dari SDG Goals-nya, Sustainable Development Goals yang UN sudah sediakan. Dan saya ingin tahu juga bahwa di Indonesia itu apakah berlaku tujuan-tujuannya UN. Seperti kualitas edukasi SDG nomor 4. Kalau Pak Anies sendiri nih, ini kan kalau bisa dibilang usia 11 tahun, kelas 5 SD, bisa berpikir se-analytical seperti itu. Bapak melihat potensi dari siswa SD ya, pelajar saat ini seperti apa? Kalau melihat dari sosok Naima? Ya, tentu Naima adalah satu contoh kasus yang baik. Dan dari pertumbuhan anak itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Justru kita harus memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan yang bervariasi itu. Ada yang pada usia muda sudah tumbuh pesat, ada yang ketika mulai usia belasan tahun baru mulai tumbuh. Lalu minatnya pun berbeda-beda. Ada yang punya minat pada pendidikan, ada yang punya minat pada bola basket, ada yang punya minat kepada robot. Jadi tidak berarti satu minat dibanding minat lain itu lebih baik dan tidak. Justru yang penting adalah kita berikan ruang. Ini contoh, dia memiliki minat pada urusan pendidikan, mau bikin penulisan, lalu orang tua dan gurunya mensupport. Oke, itu yang penting. Jadi, tapi jangan sampai juga terus orang tua dan guru bilang, udahlah kamu tuh masih kelas 5, buat apa sih ngomong soal pendidikan? Nah itu yang nggak boleh. Mungkin Naima ada yang mau disampaikan sama Pak Anies nggak? Coba apa yang mau disampaikan? Apa? Kalau bingung ya, pertanyaannya. I want to be like you when I grow up. Harapan kita bersama Pak ya, semoga semakin banyak bibit-bibit seperti Naima kita harapkan dan perkembangan pendidikan khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini bisa meningkat. Dan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Naima. Nah itu tadi sedikit perbincangan kami pemirsa dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Naima, ya kan salah satu siswa yang ada di DKI Jakarta sudah mengintip kegiatan Pak Anies. Dan demikian pemirsa, saya Gina Vita, Junaidi Saputra, TV One mengabarkan. Seperti apakah siswi kelas 5 SD Naima Malika Syafari mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Ini dia kabarnya untuk Anda. Does Kartu Jakarta Pintar reduce the number of children who still don't have access to education? Yes, indeed. Yes. So there are many of our young individuals
who are no longer within the school system were going back to school through Kartu Jakarta Pintar. And the approach is when they are provided the fund through Kartu Jakarta Pintar, they can use the fund to do training so that they can get proper jobs. But on the other hand, they also have access to certifications program equivalent to high school educations. And we are grateful that this approach has been instrumental in reducing the number of high school age young individuals to be in school. As you said earlier, some kids, when they cut the school and their school age, they usually don't want to get to school because they're embarrassed that they skip their grades and they're sometimes lazy to go back. Don't the parents encourage them, or do they not tell them to do it? Like, there is KJP and KIP. Do the parents go say, hey, you should go to school, there's this program, you should do it so you can get a better education? Or do they not care about their child's education? If they don't do the governments actually help them encourage their kids? Do they give them, well, not a punishment, but does the law say that the parents should actually encourage the kids? Number one, it is mandatory to be in school. So parents and school leaderships were encouraged to invite anyone who are not within the school system to join education. So because it is mandatory to be in school. Now, on the other hand, some individuals, case by case, have limitations, have restrictions that enable them to easily go to school. Most cases, it's because of economic situations. That's why we intervene by providing financial support. Even if the school is free, the transportations to school sometimes it's not free. The meal for them sometimes it's not free. Expensive. And then we're talking about your uniform, the books, all Costly. supporting equipments were often cost quite some to many of them. So our approach is by providing them with financial support so that they don't have to spend anything from their pockets to enable their kids to be in school.